paling takut kalau umat Islam berisi. Kalau umat Islam itu kosong, tidak ada masalah. Dia baca Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi tak lewat dari tenggorokan ke dalam. Seperti hadis Bukhari, tak lewat dari tenggorokan, hanya sampai tenggorokan saja. Itu tak takut orang kafir barat itu. Penjajah tak takut itu. Yang dia takut kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu wahai yang punya alam semesta. Apa itu segala puji? Nanti ahlu tariqah Naqsabandiyah atau tariqah yang lainnya akan menjelaskannya. Segala puji artinya alam semesta ini ya Allah Engkau punya. Kejadian baik, kejadian buruk di sini itu keputusanmu, ketetapanmu. Engkau dah bagi tahu kami di dalam Al-An'am 59, surah Al-An'am ayat 59. Allah bagi tahu kita, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardh. Tidak ada satu daun yang gugur dari pokoknya kecuali gugurnya itu dicatat Allah di Lauhul Mahfuz. Sentral ketenangan umat Islam yang tidak ada tandingan. Umat Islam yang bertariqah, mereka membiasakan diri bahwa Allah, 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 Allah. Apa itu? Engkau punya diriku ya Allah. Engkau punya anak biniku, engkau punya harta bendaku, engkau punya alam semesta ini. Kejadian baik engkau punya, kejadian buruk engkau punya, semua engkau punya. Allah, Allah, Allah. Berapa kali sehari tuan-tuan yang baru keluar dari suluk kemarin? Berapa kali? Berapa kali sehari? Lataif dimulakan daripada 5.000 kepada 6.000 kepada 7.000 dan seterusnya. Itu tujuannya melatih agar membiasakan memandang ini punya Allah, ini milikmu ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu wahai Allah, wahai yang punya alam semesta. Apa itu segala puji? Segala puji, kalau kita tanya Imam Ibnu Katsir, kalau kita tanya penafsir yang bernuansa tasawuf Imam Ahmad Al-Buni, di dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, dia jelaskan segala puji maksudnya bila dihadapkan kepada Engkau ya Allah, tidak ada yang pantas diapakan pun kecuali hanya satu saja yang pantas, dipuji. Allah itu tidak pantas diapakan selain satu saja yang pantas. Dia apa? Puji. Dibagi Allah kita anak, Allah cocoknya dia apa? Dipuji. Ditarik Allah anak kita itu, diambilnya balik, Allah cocoknya dipuji. Nah, ini agak kesat sedikit. Kalau dibagi Allah anak, Allah cocoknya dipuji. Yo, kalau ditariknya balik, Allah cocoknya dipuji. Kok begitu Pak Ustaz? Kok dipuji? Yo, karena makhluk tidak punya andil dalam pengurusan alam semesta. Oleh karena itu, karena Allah yang punya semua, tidak ada yang pantas dicela bagi Allah, cocoknya dipuji. Itu tidak mudah. Pasal itulah para mursyid, para pembimbing, para pembina kita secara pelan-pelan meletakkan benur-benur nur di dalam hati kita, agar hati kita mau menyetujui, melihat dengan jelas, lalu mengakui, menjadikan i'tiqad kita. Pasal itulah semua tariqat 64 tariqat mu'tabarah di dunia, ketika akan memulai riyadahnya, akan memulai suluknya, semuanya sama. Astaghfirullah, sepanjang-panjang napas. Kenapa harus sepanjang-panjang napas Pak Ustaz? Karena di situ disuruh hadirkan dirimu. Hadirkan dirimu. Apa itu hadirkan dirimu? Ya diri kita lah. Apa itu diri kita? Ya dengan segalanya kita lah.
Apa segalanya kita? Kita orang yang banyak dosa, sikit ibadah. Kenali dirimu, ingati dosa-dosa. Itu perintah semua sama itu. Semua tariqah, 64 tariqah mu'tabarah di dunia Islam itu sama semua. Astaghfirullah. Hadirkan semua dosa-dosamu di hadapan Allah. Tentu yang dapat diingatlah, ingat, hadirkan di depan. Pas itu baru, wahai Allah, tolong ampuni ini ya Allah. Karena datang di dalam hadis Muslim, kata Rasulullah, kalau sekiranya diampuni Allah seseorang itu sehingga dihapus Allah dosanya, maka makbul setiap doanya. Oleh karena itu kita tahu, kita terbiasa, makin tinggi kesolehan seseorang itu, makin terbiasa kita meminta orang seperti itu, memohonkan doa untuk keperluan-keperluan kita. Tuan-tuan mustami'in rahimakumullah, tariqah yang mu'tabarah bukan saja di Indonesia, di dunia telah terbukti menjadi pilar utama dunia, menjadi pilar utama umat Islam. Satu-satunya yang masih tersisa, dan Barat cukup tahu itu, yang masih tersisa yang tidak mereka bisa masuki adalah tariqah. Kalau tariqah masih ada di jantung umat Islam, maka umat Islam tak ada takutnya kepada makhluk. Dia takutnya hanya kepada Allah. Kalau tak takut kepada makhluk, hanya takutnya kepada Allah, maka semua program-program kafir yang membinasakan kepentingan umat Islam akan batal. Batal itu. Contoh, misal, contoh kecil saja. Umat Islam memproduksi minuman mineral, misal umat Islam punya produksi mineral, namanya bukan ini, apa namanya? Di negeri ini banyak ahli thariqah. Ahli thariqah sangat mengamalkan perintah syariat. Tidak ada seorang pengamal thariqah lalu menentang syariat atau melanggar syariat, tidak ada itu. Ahlu tariqah orang yang paling patuh kepada syariat. Kata syariat, qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu pastu keluargamu dari neraka. Sekali saja tuan mursyid, tuan guru mursyid bercakap, tuan-tuan, di kampung kita ini karena sudah muncul air mineral buatan umat Islam, maka kita wajib minum, ketika akan minum air mineral wajib minum buatan umat Islam. Sekali dicakapkan mursyid itu, semua ahlu tariqah di negeri ini, di kampung kita ini wajib mengikuti. Karena bagi ahlu tariqah ada bayat. Waktu menyerahkan diri dulu kepada tuan guru mursyid, tuan guru mursyid, saya serahkan diri saya zahir dan batin kepada Anda, agar Anda bawa saya kepada Allah, agar Anda bimbing saya kepada Allah. Itu janji dunia akhirat. Oleh karena itu, apabila yang diperintahkan mursyid itu bertepatan dengan syariat, tidak akan ada jamaah tariqah yang mengingkari.